Para ibu, bapak, saudara-saudara, sebelum saya memberikan renungan singkat, kita akan mendengarkan testimoni kesaksian dari seorang imam yang sekarang menjadi ketua yayasan, tetapi beliau menjadi rekan sejawat satu kolega ketika beliau menjadi rektor di Unika Sugio Pranoto, Romo Paulus Wiryono. Saya persilahkan. Matur nuwun Romo Budi. Saya Romo Wiryono, tadi disebut saya ini Romo gitu ya. Bu Agnes ini awam gitu ya. Jadi tentu saya ingin memberi kesaksian tentang tokoh kita ini dari kacamata seorang Romo ya, seorang Yesuit gitu ya. Jadi kita sama-sama diutus Tuhan untuk membesarkan Unika Sugio Pranoto ya. Pada tahap paling awal mungkin ya, pada usia Unika Sugio Pranoto itu berapa tahun ya? Ya 10 sampai 15 tahun begitu ya. Maka Tuhan memanggil Profesor Agnes Widanti ini sebagai salah satu founding gitu ya. Kalau ada founding fathers, dia ini adalah founding mother gitu ya. Founding mother tidak hanya untuk Fakultas Hukum, tapi juga untuk Unika Sugio Pranoto. Seorang tokoh yang suaranya itu suara kenabian gitu ya, profetis. Biasanya yang bersuara profetis itu orang-orangnya kuat gitu ya. Maka layak kalau dia juga boleh kita sebut Muliar Fortis gitu ya. Muliar itu ibu, Fortis itu kuat gitu ya. Suaranya itu lantang, suaranya itu menantang, membuat orang gelisah, termasuk saya. Jadi Prof. Agnes ini sebelum saya ditugaskan oleh provinsial saya menjadi rektor Unika tahun 1993 sampai 1996, beliau ini wakil rektor ya. Ketika saya mulai mengenal beliau, saya merefleksikan bahwa kalau Unika ini berjalan murni sebagai universitas milik awam, yang pantas jadi rektor itu Bu Agnes. Tapi entah mengapa Roh Kudus itu cara kerjanya tidak jelas sebetulnya, misterius gitu ya, misterius. Tahu-tahu kok saya dipanggil dari Dili, Timur Timur oleh provinsial, disuruh melanjutkan pelayanannya Romo Sastro Pratejo. Romo Sastro dan Bu Agnes ini pasangan yang sangat serasi, sama-sama keras gitu ya, sama-sama menuntut gitu ya. Salah satu semboyan Romo Sastro yang dikenal oleh mereka-mereka yang sangat dekat, wong liya sing tertekan bangan aku sing tertekan, kira-kira itu Pak. Jadi suara kenabian ini menurut saya kok dari refleksi saya sebagai seorang Yesus agaknya diperlukan untuk pertumbuhan Unika Sugio Pranoto ya. Menantang gitu ya, agak keras menantang gitu ya. Nah, kalau setiap kali saya mendengar dari rektor-rektor berikutnya, kok rektornya katanya menantang itu, ini saya ingat akan suara profetis Bu Agnes ini ya. Sekalipun kita tidak mewarisi penuh, tapi kadang-kadang tuntutan Roh Kudus itu ya, supaya memberi tantangan gitu ya. Itulah sebuah cara bagaimana Tuhan membimbing lembaga perguruan tinggi Unika Sugio Pranoto ini. Cara berbeda bagaimana Tuhan membimbing Sanata Dharma gitu ya. Beda sekali. Tuhan mempunyai cara berbeda di dalam membimbing Universitas Parahyangan atau Atmajaya di Jakarta. Kita diberi cara bagaimana Tuhan membimbing melalui rektor-rektor yang dipilih ya oleh Roh Kudus untuk memimpin Unika Sugio Pranoto ini, termasuk Bu Agnes.
dalam perjalanan yang cukup lama ya mendampingi Unika Sugio Pranoto, sungguh-sungguh kita diberi anugerah sebuah keberanian menghadapi tantangan apapun gitu ya, menghadapi kesulitan-kesulitan apapun. Itulah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Unika Sugio Pranoto melalui Profesor Agnes Widanti. Demikian Romo kesaksian saya seorang imam dan kebetulan dipanggil jadi Yesuit. Terima kasih. Kesaksian yang luar biasa. Seorang imam memberi testimoni pada seorang awam yang beliau sebut sebagai mulier fortis atau fortis mulier. Kebetulan kata itu juga saya pakai, Romo, dalam refleksi saya ketika beberapa hari yang lalu Bu Vivin itu WA saya malam-malam untuk membuat puisi, kesaksian yang mau digabungkan dengan testimoni teman-teman lain di Unika ini. Istimewa, itulah Prof. Agnes bagi kita. Kalau tadi Romo Wirngendiko, Roh Kudus membuat Prof. Agnes menggelisahkan Romo Wir, karena beliau seorang mulier fortis atau fortis mulier, mulieris forte. Saya mengalami transformasi beliau, metanoia, perubahan yang dahsyat dari fortis mulier menjadi mitis et humilis mulier. Apa itu? Mitis itu lemah lembut, humilis itu rendah hati. Itulah yang saya alami dalam perjumpaan dan pergaulan saya bersama beliau kurang lebih 16 tahun. Dari sosok pribadi yang tadinya begitu kuat, tegar dalam prinsip dengan sikap profetiknya, diubah oleh Roh Kudus menjadi lemah lembut, rendah hati, peduli, menghadirkan kerahiman Tuhan bagi kehidupan. Cara profetik yang beliau tempuh bukan lagi dengan kata-kata yang keras, kalimat-kalimat yang tajam, tetapi kehadiran yang lemah lembut dan rendah hati. Saya ingin membacakan saja puisi yang saya tulis berkat permintaan dari Bu Vivin malam itu, 2 hari yang lalu. Itu beliau WA saya dan minta saya tulis begini: Prof. Bunda Agnes Widanti, dari fortis ke mitis et humilis mulier. Setelah sebelumnya hanya ku kenal melalui tulisan, ku kenal dikau secara langsung di 2004 dalam suatu rapat persiapan aksi 1000 lilin untuk kemanusiaan. Kok tumben ada Romo tidak tidur siang seperti lainnya? Begitulah katamu saat itu, saat ku perkenalkan diriku di antara para peserta rapat lainnya, bahwa aku Romo, bukan pendeta. Karena waktu itu saya pakai kolar pendek, lalu beliau, ini pendeta apa Romo ini? Kok nganggu baju aneh gitu ya. Itu khas beliau. Lalu masih beliau bilang, kok tumben ada Romo mau menyiapkan nasi bungkus untuk peserta aksi. Begitulah katamu juga saat kutawarkan bahwa aku siap menyediakan 100 nasi bungkus untuk peserta aksi. Aksi terjadi di Simpang Tugu Muda Semarang, dan panjenengan begitu senang. Dan memang begitulah, dikau selalu senang riang bahagia membela kaum duafa, pemulung, anak jalanan, dan siapa saja yang terlunta-lunta.
selalu tak tega lalu iba melihat mereka. Begitulah pengenalan itu berlanjut, bukan hanya dalam aksi kemanusiaan dan keadilan. Prof. Agnes yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap hierarki Katolik, seketika berubah cara pandang dengan paradigma yang positif. Hingga sahabat beliau yang di kemudian hari dikenal sebagai Monsinyur Johannes Pujo Sumarto bilang padaku, Romo Budi, Prof. Agnes disebeh opo? Kok sekarang lemah lembut dan rendah hati? Jadi Monsinyur Pujo waktu itu sebagai Vikjen heran, Prof. Agnes yang biasanya makantar-kantar, kritis, kok mau sekarang runtang-runtung dengan Romo Budi, bukan hanya dalam kemanusiaan, tapi juga dikau menjadi lebih rendah hati, lembut dan hening, bahkan tekun beradorasi Ekaristi abadi di Kapel Adorasi Ekaristi Abadi Hati Kudus Yesus Tanah Mas. Sekalipun setiap kali datang dia harus naik taksi. Sosok Fortis Mulier itu berubah menjadi mitis et humilis Mulier, dari perempuan kuat menjadi lemah lembut dan rendah hati yang rajin bersembah sujud beradorasi Ekaristi dan tetap rendah hati meski tak lagi naik taksi melainkan mobil pribadi. Jadi gara-gara tekun adorasi abadi beliau bisa beli mobil pribadi, dan kemudian kalau adorasi itu naik mobil pribadi dengan sopir pribadi. Gegara rajin adorasi Ekaristi abadi di Tanah Mas, dikau dianugerahi keikhlasan memiliki dan menggunakan mobil pribadi. Lalu kau ajak daku menjadi tim pengajar untuk program Magister Hukum Kesehatan, dan kau setuju dengan topik dan materi pengajaran tentang moral hidup menurut ajaran Gereja Katolik yang kuajarkan di kelas tersebut hingga saat ini. Prinsip-prinsip moral hidup yang kadang-kadang berseberangan dengan prinsip beliau, terutama dalam hal prokreasi, dalam hal perempuan, tapi akhirnya beliau setuju pada ajaran gereja yang bertumpu pada Humanae Vitae yang disampaikan Paus Paulus ke-6. Sejak 2017, ketika daku diutus menjadi pastor kampus ministri Unika Sugio Pranoto Semarang, betapa rajin diko mengikuti misa harian di Kapel Ignatius Unika Sugio Pranoto ini, di tempat ini. Meskipun jalanmu sudah tertatih-tatih dengan tongkat penyangga langkahmu, tetap dan selalu kau hadir dalam Ekaristi setiap hari Senin sampai Jumat selagi tak ada tugas di tempat lain. Maka saya yakin saat ini beliau hadir bersama kita di tempat ini. Tak hanya itu, diko rajin menerima sakramen pengampunan hampir setiap minggu, seminggu sekali, bahkan pernah 2 hari berturut-turut karena ada satu dosa yang belum kau sebut di hari sebelumnya karena lupa, dan kemudian kau akukan untuk menerima pengampunan di hari berikutnya. Disitulah terpancar kesucian dan kerendahan hatimu, Prof. Agnes Widanti. Di saat sakitmu, 2 kali kau terima anugerah sakramen minyak suci. Pertama di bangsal biasa, kedua di ICU tempat kau menghembuskan nafas terakhirmu. Dalam semuanya itu, Prof. Agnes Widanti sungguh hadir sebagai mitis et humilis Mulier, tanpa kehilangan ketegaranmu sebagai Fortis Mulier. Terima kasih Prof. Agnes atas kerendahan hatimu yang sangat nyata di mataku. Terima kasih pula sebab dikolah yang paling mendukungku
ketika Monsinyur Robertus Rubiatmoko mengutusku untuk menempuh program Doktor Ilmu Lingkungan sembari tetap melayani sebagai pastor kampus ministry. Meski dikau tak menyaksikan di dunia saat aku ujian tertutup maupun terbuka dan di wisuda, ku yakin dari surga dikau menatapku bahagia dan bangga dengan jerih payah dan hasil yang ku persembahkan bersama tim pembimbing secara maksimal bagi gereja dan bangsa, bagi umat dan masyarakat. Prof. Agnes yang terkasih, Prof. Bunda, bersukalah dan berbahagialah di surga. Doakanlah kami yang masih berziarah di dunia ini agar tetap menjadi pribadi dan akademisi yang tulus, jujur, dan rendah hati. Demikian renungan dalam bentuk puisi yang bisa saya bagikan untuk mensyukuri Jubelio Prof. Agnes 1000 hari berada di surga dan berdoa untuk kita yang masih berziarah di dunia ini. Terpujilah Kristus Tuhan yang dikasihi oleh Prof. Agnes dan kita imani bersama kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam